Alhamdulillah, seperti disebut Pak Asren tadi bahwa UIN Sumatera Utara dalam hal ini koordinator perguruan tinggi Islam se-Sumatera Utara itu memiliki kesiapan yang sangat baik dalam penyelenggaraan MTQ ke-38 ini. Kita lihat misalnya dari segi wilayah, kita memiliki 3 kampus yang ada di Medan ini dan dari Serdang, ada di Stomo, ada di Jalan Pancing, dan ada di Tuntungan. Dengan fasilitas yang alhamdulillah memadai, karena dari semua cabang-cabang yang diperlombakan itu kita memiliki aula atau hall atau ruangan yang bisa menampung kegiatan itu sesuai dengan yang diharapkan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Jadi kita sudah siap karena juga sudah berlangsung ini hari ketiga. Kita lihat perjalanan dari permusabakohan atau perlombaan itu berjalan dengan baik dan kita belum mendapat komplain dari sudut persiapan yang kurang, meskipun kita terus melakukan evaluasi dan peningkatan kesanggupan dan pelayanan kita terhadap pelaksanaannya. Dewan Hakim itu kan lembaga atau orang-orang yang akan menentukan siapa yang pantas menjadi juara di dalam perlombaan bacaan Al-Quran, tafsir, dan lain-lain sebagainya dari sejumlah kegiatan-kegiatan itu. Ya, hakim di sini memiliki pedoman, guidance untuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam menetapkan siapa sebenarnya yang pantas masuk ke semifinal dan di final atau grand final dan kemudian menetapkan pemenangnya. Tetapi karena ini sekarang MTQ-nya ada di UIN Sumatera Utara, kita berharap sebenarnya selain dari ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang ada aspek judgment, aspek kebijakan dari para hakim itu yang bisa melihat sebenarnya potensi dari anak-anak Sumatera Utara itu yang kemudian nanti bisa memiliki daya saing secara nasional dan internasional. Itu biasanya dilihat dengan kemampuan, visi, dan itu tadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan hikmah ya. Hikmah itu dari hatinya. Kalau para hakim itu karena mereka ahli Quran, mereka juga ahli ibadah, biasanya mereka bisa lihat selain dari ketentuan itu, dia lihat ini potensial ini. Untuk 1-2 tahun lagi ini akan sangat baik dan potensial untuk menjadi juara. Karena visi kita itu untuk meraih prestasi emas, nanti mungkin dijelaskan Pak Asren ya, untuk mencapai masyarakat Sumatera Utara bermartabat. Jadi dengan MTQ ke-38 ini kita harapkan para hakim itu dapat melihat bukan hanya dengan mata, dengan terawangnya lah, terawang hatinya ini bisa ini nanti menjadi juara melebihi kemampuan daerah-daerah lain di Indonesia dan bahkan di negara-negara yang ada di dunia. Kita melakukan 3 kegiatan yang kita anggap sebagai spesifikasi dari pelaksanaan MTQ pada 38 ini atau di tahun 2022 ini. Yang pertama kita melaksanakan bazar ya, melaksanakan pameran yang bertemakan perkembangan dakwah, ilmu pengetahuan, dan milenial Islam. Jadi sekarang ada ada pameran di kampus, kampus Sutomo itu saya lihat memang ramai sekali. Ramai sekali. Di samping karena kita sudah 2 tahun agak terkungkung, sekarang
sudah ada kesempatan untuk keluar. Jadi banyak sekali anak-anak muda, para remaja dan orang-orang tua mengunjungi pameran itu. Pameran yang ada di Sutomo. Dan kita anggap sebenarnya ini internalisasi dari semacam Quranic culture ya. Quranic culture. Artinya masyarakat Sumatera Utara itu kan berbudaya kitab suci ya. Jadi anak-anak kita ini kita coba tunjukkan bahwa kitab sucinya itu menjadi semacam motivasi dan tren gitu. Saya lihat yang datang itu yang kaum milenial itu, dia merasa mengunjungi arena Quran itu semacam tren gitu. Gaya gitu. Jadi saya lihat mereka berfoto di dalam stand-stand dan kemudian ada memang gambar-gambar Quran yang dihiasi dengan style Sumatera Utara. Saya lihat mereka bahagia lah kira-kira, ya kan? Jadi kita kan belajar ya bahwa bagaimana negara atau bangsa Indonesia itu sesuai dengan lagu kebangsaan itu menghidupkan jiwa, ya kan? Bangunlah jiwanya. Saya lihat MTQ ini tidak hanya terbatas soal agama sebenarnya, tapi MTQ ini adalah membangun jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa anak muda itu bangkit dengan bahwa ada sebenarnya motivasi yang diberikan oleh kitab suci. Jadi ada semacam spirit untuk membangkitkan jiwa dari kaum milenial itu. Sehingga saya lihat dari hari ke hari, ini hari ketiga ya. Tadi saya coba lewat di situ, makin banyak orang. Bahkan ada yang berpesan, boleh nggak bawa anak-anak? Saya bilang ya boleh. Mengapa? Karena kita mencoba menginternalisasi bahwa dengan kitab suci itu tren gitu. Saya mendengarkan suatu pidato dari Pak Pangdam hari ini di dalam satu acara. Beliau mengatakan sekarang TNI sedang memprioritaskan anak-anak milenial yang hafal Quran, dia bilang. Jadi yang hafal Quran itu sekarang mendapat perhatian di berbagai tempat. Misalnya TNI, Polri, dan perguruan tinggi sendiri. Banyak perguruan tinggi di Indonesia ini yang membuat priority. Misalnya kalau dia hafal Quran 30 juz, masuk tanpa tes dan bisa memilih prodi apa saja yang dia buat. Jadi saya kira kita harus mensyukuri ini karena ada upaya yang sistematis dari budaya kita, budaya bangsa kita untuk menghidupkan jiwa anak-anak Indonesia melalui MTQ itu. Jadi pameran itu kita setting seperti itu. Jadi gaya di situ gaya muda lah. Nah, yang pertama, yang kedua ada yang kita lakukan di sini di Sumatera Utara ini sebenarnya ada hasrat untuk menulis Quran besar versi Sumatera Utara. Belum jadi-jadi. Jadi dalam MTQ ke-38 di tahun 2022 ini kita coba wujudkan itu. Jadi kita menulis Quran versi, bukan versi sebenarnya, dengan mozaik Sumatera Utara. Kemarin sudah dimulai oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda, Ketua Majelis Ulama menulisnya. Kita harapkan yang diawali oleh para pemimpin kita ini bisa dilanjutkan oleh para penulis yang nanti akan ada Quran dengan mozaik Sumatera Utara. Apa yang dimaksud dengan mozaik Sumatera Utara? Quran itu kan setiap halaman ada hiasannya itu. Iya, ornamen di pinggir-pinggir ornamen di pinggir, itu iluminasi pinggir itu nanti terdiri dari kain adat. Iya. Motif adat setiap daerah ya kan? Gitu ya, Prof. Kemudian di awal surah itu kan agak banyak itu gambarnya.
akan kita masukkan motif-motif kain adat dari sebagian besar masyarakat Sumatera Utara. Misalnya Melayu, Nias, Tapanuli, Karo, Pak-Pak Dairi, itu nanti akan masuk di situ sebagai mozaik dari Quran itu. Tetapi tulisannya tetaplah original karena ditahqiq, ya, diperiksa oleh Lajnah Al-Quran di Kementerian Agama. Jadi nanti kalau ini berhasil dan kita mengharapkan doa dari seluruh masyarakat Sumatera Utara, itu bagian dari produk Sumatera Utara, ya. Yang ketiga tadi yang saya sebutkan International Seminar itu bertopik Al-Quran dan pembangunan masyarakat bermartabat. Jadi seminar ini kemarin sudah selesai, akan mengeluarkan satu hasil guidance atau buku panduan bagaimana masyarakat Sumatera Utara berpartisipasi dengan caranya masing-masing untuk pembangunan masyarakat bermartabat. Jadi kaum ibu dia bisa berpartisipasi, kaum milenial bisa berpartisipasi, orang-orang tua, anak-anak, dan segala macam profesi bisa berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat bermartabat. Pertama kita wajibkan masker, ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak menggunakan masker lalu lalang atau beraktivitas di situ. Dan itu kita minta kepada bidang kesehatan dan keamanan untuk terus memantau jika ada yang tidak memenuhi syarat itu supaya diingatkan dan bahkan diberi masker dia kalau dia tidak punya masker. Kemudian dari physical distancing itu kita atur, ya, kita atur supaya mulai dari kursi tempat duduk sampai kepada pengaturan stand-stand di dalam dalam pameran itu supaya memenuhi standar dari prokes kita. Apalagi kalau di arena-arena perlombaan itu, ya, itu sudah sangat ketat kita menerapkannya, penyediaan dari hand sanitizer, kemudian air dan sabun, supaya setiap orang selalu menjaga kebersihannya dan kesehatannya. Jadi itu akan kita teruskan selama pelaksanaan sampai dengan penutupan supaya prokes atau ketentuan mengenai kesehatan itu betul-betul diperhatikan oleh para kafilah dan orang-orang yang berkunjung. Iya, betul. Quran ini kan dari Allah, ya, dari Tuhan diturunkan kepada kita. Quran ini selain dari sumber ajaran agama kita, Quran ini juga menjadi pedoman hidup kita, dan bahkan Quran ini menjadi style kehidupan kita. Saya ambil contoh misalnya, ya. Dulu kalau ada walimah atau pesta pernikahan, resepsi pernikahan, di acara pernikahan itu selalu dibuat ada khataman Quran. Khataman Quran, benar-benar, Prof. Ya kan? Ya. Itu kan menjadi style, ya. Menjadi style. Artinya menjadi membumi dia. Semua anak-anak yang mau nikah, terutama perempuan, minta sama orang tuanya, Pak, kalau bisa dibuatlah khatam Quran. Dia sepertinya ingin menunjukkan calon suaminya ini bahwa calon suaminya ini bisa baca Quran gitu, atau calon istrinya ini bisa baca Quran, karena itu bekal, ya. Jadi membumi dia itu di satu sisi, sehingga di situ ada irama bacaan, kemudian mozaik Quran itu menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Quran ini selain dibaca, ditafsirkan, dipahami, juga memerlukan dari kita bagaimana menerapkannya, ya kan?
bagaimana menerapkannya. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan pertandingan itu sekaligus juga menjadi ajakan ya, menjadi syiar agar yang indah-indah dari kitab suci ini didengar oleh orang banyak. Terutama anak-anak muda itu dia dengar. Misalnya setelah dibacakan ayatnya ada terjemahnya, apalagi orang yang melakukan tadi syarhil Quran, pensarah Quran itu dengan apa yang disebutkan oleh para pengkaji ini, kita harapkan para peserta dan pengunjung itu semakin dia dapat membumikan, melaksanakan dalam kehidupan mereka. Seperti yang saya sebut tadi, kadang-kadang masyarakat ini kan nggak tahu kalau kita ketua panitia. Nah kan, duduk kita, jalan kita di situ. Saya berkali-kali mendengarkan orang tuanya itu bilang sama anaknya, lihat ya nak ya, nanti bisa doakan mama kalau mama misalnya sudah meninggal, kata dia, ya kan? Jadi ada ini edukasi karena beda itu kalau kita bawa ke tempat-tempat lain, tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat rekreasi, ya kan? Kalau kita ke tempat rekreasi pulang capek, mungkin pikiran agak tenang. Senangnya sebentar saja begitu ya, Prof. Ya kan? Tapi kalau dia bawa anaknya, banyak kali yang dilihat anaknya di situ. Ada Quran dengan berbagai versi, ada kitab-kitab. Jadi orang tua itu saya lihat melakukan edukasi terhadap anak-anaknya sambil betul-betul rileks di situ. Jadi ya ujung-ujungnya kan anak-anak ini kita harapkan untuk membantu orang tuanya, ya kan? Bukan hanya di dunia, tapi kalau nanti pada waktunya dia meninggalkan dunia ini, anak-anaknya bisa mendoakan dia. Jadi selalu itu, ini sejumlah majelis taklim nelpon, boleh kami datang Pak? Ya silakan datang. Kita karena itu MTQ kita bersama-sama, silahkanlah dilihat. Nanti mereka akan bercerita ya kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, bagaimana kita menciptakan suasana yang yang lebih vertikal gitu, yang lebih vertikal. Kalau kita ke tempat lain, yang di situ ada semacam ini kompetisi materialistik. Iya, benar, Prof. Tapi kalau ini kompetisinya lain. Bagaimana dia bisa menunjukkan hubungannya kepada Tuhan. Jadi saya kira waktunya juga ya saya mengajak seluruh masyarakat ya, untuk memanfaatkan situasi ini, karena kita juga kampus kita. Saya sering mengatakan bahwa UIN itu adalah aset umat Islam terbesar di Sumatera. Jadi umat Islam harus bangga dengan keadaan itu, dan dalam konteks MTQ bukan hanya umat Islam. Bagaimana supaya jiwanya itu adalah jiwa yang tunduk, karena di situ terbuka. Tidak akan dirajia orang apa agamanya masuk situ. Pasti dia dirajia pakai masker atau tidak, ya kan? Tapi kalau apa agamanya nggak dirajia di situ, sehingga semua orang dapat mengunjungi MTQ itu. Per kalimatnya dengan Al-Quran kita raih prestasi emas menuju Sumatera Utara yang bermartabat. Jadi prestasi emas itu adalah prestasi kita di dalam permusabakohan ya. Jadi di waktu yang akan datang ini kita berharap kita memperoleh prestasi emas. Tetapi semua ini kita lakukan bukan hanya dalam tren aja, tetapi ini kita lakukan semua dalam rangka membangun masyarakat kita yang lebih bermartabat sesuai dengan yang menjadi kesepakatan kita semua. Oleh karenanya tema ini menghiasi semua pelaksanaan. Jadi
Di situ ada juga pameran makanan dan minuman. Iya. Jadi saya sampaikan, tunjukkan gimana makanan halal itu, bagaimana makanan syar'i, tunjukkan, dan bagaimana pelayanan yang syar'i. Jadi nanti kita akan tegur kalau ada orang yang melayani orang lain tidak dengan syar'i, dengan halal itu. Jadi semuanya kita mau coba bahwa ini MTQ sedang dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam. Oleh karenanya semuanya kita jaga. Kemudian sekolah-sekolah Islam dengan bantuan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, beliau bersedia untuk menugaskan madrasah-madrasah supaya mengunjunginya. Kenapa? Ini MTQ ini harus menjadi tradisi kebangsaan kita. Bukan hanya tradisi keagamaan kita, tapi tradisi kebangsaan kita. Bahwa orang harus tunduk pada Tuhannya sebagai aplikasi dari sila pertama itu. Jadi MTQ itu sebenarnya Pancasila sila pertama itu, gitu. Jadi semua kita harus bersedia untuk mendalami kitab suci yang kita yakini agar betul-betul bisa menuntun kita dalam kehidupan yang lebih baik. Hingga di dalam satu kesempatan saya mengatakan, dulu banyak kali orang kalau anaknya laki-laki mau nikah, dia bilang gini, aku berharap supaya menantuku itu yang bisa Quran lah gitu, ya kan? Semua orang tua bisa mengharapkan baca seperti Quran. itu ya, Prof. Jadi ini sebenarnya bagi orang tua bisa juga ini mencari calon ya, Prof. Untuk mencari calon menantunya. Jadi kalau suasananya misalnya ketemu di tempat rekreasi, payah kali kita menyarinya. Ini benar. Yang tahu kitab suci apa enggak ini? Tapi kalau di situ ada satu jaminan, kalau dia mau datang ke situ, sebenarnya di hatinya sudah ada jiwa yang ingin tunduk pada Tuhannya. Jadi gitu.